Halo semuanya, berlatar di planet Ranyun, kisah berlanjut dengan diperlihatkan suasana desa yang dipenuhi suara riang anak-anak. Di tengah mereka, seorang pemuda berusia sekitar 14 atau 15 tahun tampak bersemangat menceritakan kisah lama. Penampilannya sederhana dan sedikit kasar, tetapi nada bicaranya penuh keyakinan. Dia bercerita tentang awan ajaib di puncak Gunung Cuilian. Ada juga sungai yang sangat segar jika diminum, baik untuk kebugaran tubuh. Tubuhnya yang kuat sekarang adalah buktinya. 7 atau 8 anak di hadapannya mendengarkan dengan seksama. Namun, pemuda itu tiba-tiba mengalihkan pandangannya ke Wang Ping. Dia mengungkapkan bahwa Wang Ping paling membutuhkan air itu. Sayangnya, air itu sudah gak ada. Kalau masih ada dan ayahnya membawa Wang Ping ke sana, dia pasti tidak akan sakit selama 10 tahun. Wang Ping, bocah berusia 5 atau 6 tahun itu tampak jauh lebih kecil dan lemah dibandingkan anak-anak lain. Wajahnya pucat, tubuhnya rapuh, tetapi rautnya begitu tampan. Mendengar perkataan pemuda tadi, matanya langsung berbinar penuh harap. Dia mengatakan kalau nanti dia akan meminta ayahnya untuk membawanya ke sana. Menanggapi itu, sang pemuda tertawa lalu menggeleng. Dia menjawab bahwa ayah Wang Ping memang ahli mengukir, tapi awan di puncak Cuilian sudah tidak ada. Kalau mau kuat, lebih baik mereka semua belajar darinya latihan seni pedang setiap hari. Kata-kata itu menyalakan semangat di hati anak-anak. Tak lama kemudian, suara panggilan dari desa terdengar bersautan memanggil mereka pulang. Anak-anak pun bubar dengan sedikit enggan. Wang Ping melangkah pulang, sesekali menoleh ke arah puncak Gunung Cuilian, seolah masih menyimpan harapan tentang awan ajaib itu. Di tengah perjalanan, seorang pria kekar muncul dari arah desa. Tubuhnya besar, membawa busur anak panah, serta seekor rusa yang tergantung di bahunya. Wajahnya tampak ramah saat melihat Wang Ping. Itu orang desa tersebut bermarga Zhou. Wang Ping pun memberi salam hormat. Senyum pria itu makin lebar. Ia mengusap kepala Wang Ping dengan penuh kehangatan. Paman Zhou berniat mengantarkan Wang Ping pulang. Wang Ping mengangguk lalu memimpin jalan. Tak lama kemudian mereka tiba di sebuah rumah sederhana di ujung utara desa. Bocah itu berlari sebelum memberitahu ayahnya bahwa Paman Zhou sudah datang. Wang Lin keluar, penampilannya biasa saja. Dia menyambut kedatangan marga Zhou itu. Pria kekar itu meletakkan rusa di tanah. Dia menjelaskan bahwa kebetulan dirinya bertemu rusa itu saat mendaki gunung. Lumayan untuk hari ini. Tapi ternyata itu tidak gratis. Anaknya sudah mencapai usia menikah. Rumah untuk anaknya sudah jadi, tinggal beberapa alat penting saja. Jadi, mohon saudara Wang membantu mengukir kayu. Ketika Wang Lin mengangguk, Zhou pergi. Begitu sosoknya menghilang, Wang Ping dengan penuh rasa ingin tahu memeriksa hasil rusa buruan. Dia sangat terkesima dengan kemampuan Paman Zhou. Tapi Wang Lin berkata bahwa jangan memandang rusa itu terus. Waktunya minum obat. Meski enggan karena pahit, Wang Ping tetap meminumnya. Setelah itu, ia kembali ke sisi Wang Lin dengan wajah sedikit murung. Dia bertanya kapan dirinya bisa berhenti meminum obat ini. Tatapan Wang Lin menjadi semakin lembut. Ia mengusap kepala anak itu perlahan. Sabar saja, sebentar lagi. Singkat cerita, malam pun tiba. Di dalam rumah, Wang Ping tampak tertidur. Wang Lin duduk di samping tempat tidurnya memandangi anak itu diam-diam. Di antara alisnya, kilatan guntur samar mulai berkumpul. Perlahan ia mengangkat tangan kanannya dan kilatan itu mengalir mengikuti gerakan hingga ke ujung jari. Dengan hati-hati ia menempelkan telapak tangannya di antara alis Wang Ping. Seketika energi guntur itu mengalir ke tubuh anak tersebut. Tak lama kemudian, gas hitam mulai muncul dari dalam tubuh Wang Ping, menerobos keluar melalui pori-porinya. Gas itu berkumpul di permukaan kulit, semakin lama semakin pekat, bergejolak di bawah tindasan kekuatan guntur. Tiba-tiba, gas hitam itu terdorong keluar sepenuhnya. Wang Lin dengan cepat mengangkat tangannya dan menangkapnya. Kabut hitam itu terkondensasi di telapak tangannya, membentuk bola kecil yang berdenyut samar. Tanpa ragu, ia menggenggamnya erat.
Bola kabut hitam itu pun hancur seketika, lenyap tanpa sisa. Akhirnya warna wajah Wang Ping perlahan berubah, sedikit kemerahan mulai kembali menghiasi pipinya. Melihat akan hal itu, Wang Lin menghela napas pelan. Ia menarik selimut yang terlepas, menutupi tubuh kecil itu dengan rapi, lalu berdiri dan berjalan keluar. Di halaman, Wang Lin bergumam 5 tahun. 5 tahun yang lalu, ia kembali ke planet Ranyun dan memilih menetap di desa Bulan Jatuh. Alasannya sederhana, desa ini mengingatkannya pada kampung halamannya yang telah lama hilang. Wang Ping sendiri bukanlah anak biasa. Ia adalah roh penuh kebencian di masa lalu. Berkat pil yang ditinggalkan Liu Mei serta perawatan terus-menerus dengan teknik guntur milik Wang Lin, sebagian besar kebencian itu telah dihapus, memungkinkan dirinya hidup seperti anak normal. Namun proses itu belum selesai. Jika ia berhenti meminum obat atau tidak dirawat, kebencian dalam dirinya akan bangkit kembali, mengubahnya menjadi sosok yang dulu. Untuk saat ini, semuanya harus dilakukan hari demi hari tanpa henti. Ingatan masa lalunya telah dihapus oleh Wang Lin. Ia diberi kesempatan kedua untuk hidup sebagai seorang anak biasa. Di desa yang tenang ini, hati Wang Lin pun perlahan menjadi damai. Ia menjauh dari dunia pertumpahan darah yang pernah mengikutinya. Hari-harinya sederhana. Seperti ayahnya dahulu, ia menjadi seorang tukang kayu. Ini adalah keinginan lama yang kini ia jalani. Jika dulu ia gagal dalam jalan lain, maka hidup sebagai tukang kayu adalah takdir yang ia terima. Setiap kali ia melihat Wang Ping berlari keluar untuk bermain bersama anak-anak di desa, hati Wang Lin selalu terusik oleh kenangan lama. Dulu di usia yang sama, ia pun seperti dulu bebas ceria dan enggan pulang sebelum waktu makan tiba. Selesai nostalgia dan tak lama kemudian, sosok bungkuk melangkah masuk ke dalam halaman. Itu adalah Sun Tai. Dia bertanya apakah Wang Ping sudah tidur. Wang Lin hanya mengangguk pelan. Sun Tai berdiri sejenak menatap rumah kecil itu dengan tatapan lembut. Sejak datang 3 tahun lalu, ia sering mengunjungi tempat ini. Namun entah mengapa hatinya selalu tertarik pada anak bernama Wang Ping itu. Perasaan yang bahkan ia sendiri tak sepenuhnya memahami. Setelah beberapa saat, ia menarik pandangannya dan berkata perlahan berapa lama Wang Lin berniat menemani anak itu. Wang Lin terdiam lama, pandangannya terangkat ke langit. Setelah beberapa saat, ia menjawab 1 siklus reinkarnasi. Sembari menghela napas panjang, Sun Tai melanjutkan apakah Wang Lin tidak ingin ia menjadi kultivator. Dengan kemampuan Wang Lin, ia bisa memberinya jalan yang jauh lebih mudah. Masa depannya bisa melampaui banyak keturunan keluarga kultivator. Mata Wang Lin meredup, menyimpan kesedihan yang dalam. Dia menggeleng pelan. Dirinya tidak akan membiarkan Wang Ping berkultivasi dalam hidup ini. Sun Tai terdiam sejenak lalu berkata dengan nada ragu bahwa bakat anak itu sangat luar biasa. Tapi Wang Lin menegaskan bahwa ia tidak akan membiarkan Wang Ping berkultivasi. Di dalam hatinya, Wang Lin terus bertanya-tanya apa sebenarnya akhir dari kultivasi. Sepanjang hidupnya, ia hanya bisa menemukan kesepian, penderitaan, dan kehilangan. Dunia kultivasi baginya bukanlah jalan menuju kebahagiaan, melainkan jurang tanpa dasar. Ia tidak ingin Wang Ping menapaki jalan yang sama. Dia memberitahukan bahwa Ping Er sudah mengalami terlalu banyak hal yang seharusnya tidak ia alami. Ia memberinya nama Ping dengan harapan hidupnya akan damai dan tenang. Wang Lin ingin dia tumbuh sebagai manusia, menikah, memiliki anak, dan menjalani kehidupan yang sederhana. Jadi mulai sekarang jangan pernah membicarakan kultivasi di hadapannya lagi. Waktu berlalu tanpa terasa, musim semi datang dan pergi, musim dingin silih berganti, dan dalam sekejap 5 tahun berlalu. Sun Tai pun semakin menua, rumahnya berdiri tepat di samping kediaman Wang Lin. Meskipun rumah itu terang, aura senja samar terasa menyelimutinya. Seperti seorang yang menyadari bahwa waktunya tidak lama lagi, Sun Tai tidak lagi betah berada di dalam rumahnya. Ia lebih sering duduk di halaman menatap langit luas ditemani oleh kenangan-kenangan yang perlahan memudar. Di sampingnya, Wang Ping kini sudah berusia 10 tahun. Namun tubuhnya tampak kecil dibandingkan anak-anak seusianya. Meski begitu, wajahnya kini jauh lebih sehat dan bercahaya dibandingkan 5 tahun lalu. Anak itu tumbuh menjadi bocah yang tampan dan berperilaku baik.
penduduk desa sangat menyukainya. Di antara teman-teman bermainnya, tak sedikit gadis kecil yang diam-diam menaruh perhatiannya pada putra tukang kayu itu. Hari itu badai salju membuat udara menjadi sangat dingin. Sun Tai duduk dengan tenang di halaman mengenakan mantel tebal. Di sisinya, Wang Ping juga membungkus tubuhnya dengan mantel tebal. Sun Tai bertanya kenapa Wang Ping mau menemani orang tua ini, kenapa tidak bersama sang ayah. Sun Tai sebenarnya sangat menyayangi anak ini. Jika bukan karena Wang Lin yang bersikeras melarang Wang Ping menempuh jalan kultivasi, mungkin seluruh pengetahuannya sudah ia wariskan kepada bocah itu. Wang Ping menunjukkan wajah ketidakpuasan. Dia tidak mau pulang karena Bibi Zhang datang lagi. Sun Tai tersenyum dan menggeleng. Tenang saja, ayahnya tidak akan setuju. Wang Ping mengerenyit mengungkapkan bahwa itu belum tentu. Jadi masalahnya Wang Lin banyak diincar perempuan, mulai dari yang gadis sampai yang bibi-bibi. Sun Tai yang mendengar ucapan Wang Ping, ia hanya tersenyum. Sementara itu, suasana di rumah Wang Lin sangat berbeda. Di dalam rumah, Wang Lin sedang menghadapi seorang wanita muda yang terus berbicara tanpa henti. Wajahnya dipenuhi senyum pahit seolah tak tahu harus menanggapi bagaimana. Dalam 5 tahun terakhir, penampilannya memang berubah. Ia tampak sedikit lebih tua seperti pria paruh baya biasa. Namun, kedalaman di matanya tetap tidak bisa disembunyikan, memberi kesan misterius yang sulit dijelaskan. Wanita muda di hadapannya tampak anggun dan penuh pesona. Ia menatap Wang Lin dengan kesungguhan. Dia berkata dengan nada serius, lihatlah Wang Ping sudah 10 tahun. Hidup tanpa seorang ibu itu tak mudah. Jika Wang Lin tidak memikirkan dirinya sendiri, setidaknya pikirkanlah anak itu. Dia memberitahu bahwa putri keluarga Zhao adalah gadis yang baik dan cantik. Dia bersedia menikah dengan Wang Lin, bahkan berjanji akan memperlakukan Ping Er seperti anak kandungnya sendiri. Apalagi yang membuat Wang Lin ragu. Senyum pahit di wajah Wang Lin semakin dalam. Dia menyuruh perempuan tersebut untuk melupakan masalah ini. Namun wanita itu tidak menyerah. Ia melangkah lebih dekat, suaranya sedikit melembut. Dia bertanya, kenapa harus seperti ini? Ia tahu Wang Lin masih mencintai ibu Ping Er, karena itu dia tidak pernah menikah lagi. Tapi hidup harus terus berjalan. Dia melanjutkan bahwa dirinya masih ingat saat Wang Lin datang ke desa ini 10 tahun yang lalu, hanya membawa seorang bayi dalam pelukan. Saat itu ia belum menikah, tapi lihatlah sekarang anaknya sudah 8 tahun. Tepat pada saat itu, pintu didorong terbuka tanpa ampun. Wang Ping masuk dengan langkah tergesa, menatap wanita muda itu sejenak sebelum duduk diam di samping ayahnya. Melihat wanita itu hendak melanjutkan pembicaraan, Wang Ping mengatakan ke ayahnya kalau ia lapar. Perkataan itu seolah memotong suasana. Wang Lin menghela napas lega dan berkata bahwa mari kita hentikan percakapan di sini. Wanita muda itu hanya bisa tersenyum. Jika memang tidak bersedia, tidak perlu dipaksakan. Tapi jika suatu hari Wang Lin menyukai seseorang, jangan lupa memberitahunya. Ucapannya diakhiri dengan senyum tipis. Ia menatap Wang Ping lalu mengulurkan tangan untuk mengusap kepala anak itu. Namun Wang Ping menghindar. Wanita itu tertawa, mengatakan bahwa anak ini temperamennya besar juga. Dia harus belajar dari ayahnya. Ayahnya orang paling lembut di desa ini. Kalau bukan karena itu, bagaimana ada begitu banyak gadis ingin menikah dengannya? Kemudian ia berbalik dan pergi.